Kanela akan memberikan anugerah LSF 2025 seperti apa, mungkin ngapain aja nanti? Kan kalau misalnya parkur di tengah panggung nggak mungkin, jadi pastinya baca nominasi. Kebetulan jadi nanti aku akan baca 2 nominasi bersama adik-adik dari film Jumbo yang super gemas. Aku akan bersama dengan Prince Poptirai ya, dan Queen Salman. Kita akan baca 2 nominasi. Yang pertama itu adalah nominasi film kategori semua umur terbaik, dan yang kedua itu adalah film dengan poster terbaik. Oke. Nah, dari Kak Nela sendiri masuk nominasi nggak sih, atau hanya filmnya aja? Kenapa? Masuk nominasi nggak kakaknya, atau hanya filmnya aja, filmnya itu? Kebetulan tadi udah di spill ya nominasi dari 18 kategori. Tahun ini belum kebetulan, karena katanya kan tadi dari 2023 sampai 2024an gitu. Jadi semoga mungkin ya bisa kali LSF mungkin yang di tahun depan boleh ada film aku masuk. Apa tuh film apa tuh? Apa aja, karya manapun. Karya manapun dari Naila Purnama boleh lah. Karena juga kalau nggak salah setelah Vina 7 hari tuh beragam tuh genre film yang diambil. Betul. Memang pengen suasana baru atau pengen tantangan baru seperti apa sih Kak? Aku sendiri tuh emang selalu suka sama tantangan, dan aku juga suka sama hal baru. Jadi alhamdulillah setelah kesempatan aku di film Vina yang membuat nama aku lebih dikenal, akhirnya aku lebih punya kesempatan untuk memilih film-film dengan genre apa aja yang pengen aku lakuin. Dan dengan karena adanya kesempatan untuk memilih itulah, makanya aku juga mencoba. Akhir-akhir ini lagi suka main di drama, kayak salah satu yang baru tayang kemarin ada Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, terus ada film Gowok juga yang thriller tapi drama juga, biar bisa range-nya tuh bisa luas gitu, nggak di horor aja. Oh, okay. Tapi sejauh ini mungkin menikmati kah, maksudnya kan dikenalnya kan Vina nih gitu kan. Vina juga maksudnya membuat nama kakak juga cukup besar juga gitu. Betul. Jadi lebih kayaknya lebih enak juga nih cobain, apa memang nyaman nih di horor, jadi pengen balik lagi ke horor ke depan? Aku sih sebenarnya menikmati banget, tapi kayak ini salah satu yang mungkin belum pernah aku spill adalah aku emang suka banget syuting film horor. Jadi itu emang salah satu hobi aku yang bisa dibilang. Aku enjoy menjalankan semua genre. Judul-judul yang aku mainin itu emang berdasarkan pilihan aku setelah aku membaca naskahnya. Tapi emang kalau mainin film horor tuh rasanya kayak ada spesial sendiri gitu di hati aku. Selain yang dirasakan, ketagihannya apa sih buat syuting film horor gitu? Adegan kesurupannya? Oh, serius aku suka banget adegan kesurupan, karena kayak apa ya, ngejalanin adegan kesurupan tuh kayak bisa jadi pelepas penat emosi gitu, kayak gitu. Jadi beneran. Alhamdulillah kan selalu ada batasan ya antara berakting dan dunia nyata. Jadi selama ini sih enggak, malah aku sangat-sangat enjoy memainkannya. Selalu minta, maksudnya dari pihak filmnya minta tolong untuk dijagain nggak sih, atau seperti apa gitu, supaya maksudnya nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan terjadi gitu kan? Sebenarnya kalau misalnya kita lagi syuting film, apalagi ya secara profesional, mereka juga selalu menyediakan itu sih. Jadi tanpa dipinta pun selalu ada bagian atau departemen yang akan menjaga kita gitu, pemainnya, supaya aman dan terkendali semuanya. Oke, karena peran Vina mungkin masih berdampak nggak sih ke sekarang gitu? Mungkin bukan ke karir ya, tapi lebih ke masyarakatnya gitu, masih berdampak nggak sih? Kayak misalkan masih dikomentarin, Nela nih apa maksudnya Vina gini gitu, seperti apa sih hasilnya sih Kak? Kalau buat aku sendiri sebenarnya berdampak atau enggaknya sudah pasti berdampak besar banget ya, tapi malah itu aku jadikan suatu hal yang positif, apalagi buat aku dengan masyarakat yang kadang nih aku kalau misalnya lagi jalan pun orang-orang masih manggil aku Kak Vina gitu. Itu malah jadi hal yang sebenarnya bukan yang gak aku sukain, karena aku sadar kalau hal itu yang membangun aku, membuka kesempatan untuk aku berkembang lebih besar lagi. Jadi selama hal itu masih positif, aku aman banget, aku gak masalah, karena itu salah satu karya aku yang aku banggakan juga. Nah, terakhir mungkin setelah memerankan karakter Vina, penilaian Kak Naila terhadap Vina itu seperti apa sih? Masih sama seperti awal, dari awal aku memainkan karakternya sampai filmnya udah selesai, udah nggak tayang di bioskop, sampai sekarang pun penilaian aku masih sama terhadap sosok almarhumah Vina, yang akan selalu sama seperti itu.
adalah seorang yang periang dan ceria, dan itu tidak mengubah apapun perspektif aku ke sosok almarhumah Vina.